Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Oh, masuk semua? Ya. Berarti sehat semua? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Biasanya ada yang sakit, ada yang izin Pak karena hujan. Masa cuma karena hujan aja izin? Ya. Kalau cuma sekedar hujan ya bisa pakai baju jas hujan. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin dulu doanya. Persiapan, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Setelah kita baca doa, kita berharap mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan barokah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, Oke. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Karena kita ingin jiwa nasionalisme kita itu bangkit ya. Kita harapkan anak-anak semua
memiliki nilai rasa jiwa nasionalisme. Ya. Oke. Masih ingat sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang ekosistem, ya. Di mana di dalam ekosistem itu ada kegiatan memakan dan dimakan. Pada subtopik rantai makanan, ya. Kalau mau pindah, ya. Bentar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak silakan diperhatikan dulu. Topinya dilepas, nak, ya, di kelas itu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Nanti makhluk hidup itu memiliki peran sebagai apa? Kan kita sudah membahas, kalau tidak salah, makhluk hidup itu memiliki peran, ada yang sebagai produsen nanti, ya, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai dekomposer. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan melalui kerja kelompok, nanti kita kerja kelompok, ya, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Artinya setelah kita belajar ini kalian sudah paham, oh ternyata begini rantai makanan itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalian sudah punya mindset atau pikiran tersendiri, ternyata rantai makanan itu seperti itu, ya. Ini tujuan pembelajaran kita, ya. Pada pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang indera penglihatan dan indera pendengaran. Masih ingat tentang indera pendengaran? Kita mendengar pakai apa? Pakai telinga. Iya. Masih ingat bagian telinga bagian luar? Apa? Daun telinga. Apalagi? Saluran telinga. Apalagi? Gendang. Daun telinga masuk tengah apa bagian luar? Bagian tengah. Nah, di dalam telinga juga ada yang namanya rumah siput. Ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada tulang sanggurdi, ada tulang martil, ada tulang landasan. Iya. Ada juga di dalam telinga itu ada saluran apa? Eos. Ya. Oke, masih ingat ya materi sebelumnya, ya. Bapak harapkan terus diingat, ya, dipelajari terus, ya, jangan sampai lupa nanti. Nah, selanjutnya silakan perhatikan gambar yang Bapak tayangkan ini. Fadil, sudah lihat Fadil? Jangan ngantuk ya Fadil, ya. Sudah? Nah, sebelum itu coba kamu lihat. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pernahkah kamu berpuasa? Pernah, ya? Oke. Apa yang kamu rasakan jika tidak makan seharian? Hah? Terus lemas, tidak memiliki kekuatan atau energi. Ya, jelas ya, kalau kita tidak makan pasti lemas. Apalagi kalau puasa. Merasakan itu pasti pas waktu puasa, ya. Dari pagi tidak makan, sahurnya 3 piring misalnya sahurnya. Tapi ketika siang
keroncongan perutnya sudah lapar. Kenapa seperti itu? Badannya gemetar. Kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita kekurangan energi. Ya. Yang kita rasakan ketika kita tidak makan adalah kita lemas. Betul itu. Nanti duduk di depan TV, baring. Ya. Tidur-tiduran, nyalakan AC di rumah. Wah, jadi sebulan AC-nya bapaknya bayarannya membengkak nanti. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Bagaimana manusia mencari makan? Hah? Membeli. Oh, membeli. Yang beli, sekarang belinya sama siapa? Sama pale-pale. Pale-palenya belinya sama siapa? Hah? Ya, manusia biasanya mencari makan itu. Biasanya manusia juga makan sayur, makan daging, makan nasi. Nasi dari apa? Padi. Nah, padi ini berarti tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini nanti tergolong apa nanti? Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana hewan mendapatkan makanan? Berburu. Apalagi? Makan tumbuh. Kalau hewan makan tumbuh-tumbuhan tuh ada namanya nanti ya, herbivora namanya. Ya. Pemakan tumbuh. Kalau makan daging, karnivora. Bisa menggigit ya. Wow. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang namanya ekosistem itu. Ekosistem ini erat sekali dengan rantai makanan ya. Jadi pada ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Makhluk hidup berarti komponen bio. Bio itu artinya bahasa ilmiah gitu, bahasa ilmiah ya. Komponen biotik dengan lingkungan fisiknya. Fisiknya berarti atau dalam kurung komponen abiotik. Abiotik berarti A itu tidak ya. Abio, tidak hidup. Ya, oke. Di dalam ekosistem ya itu ya, semua komponen saling bergantung. Saling bergantung. Dan mempengaruhi satu sama lain untuk mempertahankan keseimbangan. Jadi saling ketergantungan itu ya. Seperti cerita Bapak kemarin itu. Kenapa bisa ada kupuk ulat bulu di depan Karangasem, di depan apa? Lapangan bola Karangasem kayak itu. Mahakam itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena ekosistem yang sudah tidak seimbang. Ulat bulunya banyak, tapi yang memangsa kurang sudah. Ya. Itu salah satu contoh ketidakseimbangan ekosistem. Nah, contoh ekosistem ada hutan hujan tropis, padang rumput, ada sawah, terumbu karang, danau, sungai, bahkan akuarium yang ada di rumahmu. Oke. Nah, ini komponen penyusun ekosistem. Ada komponen biotik. Tadi kita sudah bicara biotik berarti hidup. Nah, pada komponen biotik ini ada yang bertugas atau berfungsi sebagai produsen. Apa itu produsen? Yaitu organisme yang mampu menghasilkan. Contohnya? Melalui proses foto. Contohnya apa? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu apa aja? Banyak ya. Padi, pohon mangga, pohon seri. Itu semua tumbuhan hijau, rumput, ya. Pokoknya yang hijau-hijau itu tumbuhan hijau sudah. Mereka bisa membuat makanan sendiri. Makanya mereka dinamakan dengan produsen. Memproduksi ya. Dari hasil fotosintesis. Itu ya. Berarti mereka tumbuhan hijau itu berarti sangat memerlukan sinar matahari. Proses fotosintesis kan dari sinar matahari. Coba kalau nggak ada matahari.
Bisa musnah dunia ini kalau tidak ada tumbuhan. Dunia akan musnah kalau tidak ada tumbuhan, kita akan musnah ya. Kenapa akan musnah? Oke, betul sekali. Kalau tumbuhan tidak ada, kamu bernapas pakai apa? Jadi manusia ini ketergantungan dengan tumbuhan. Pakai oksigen yang di rumah sakit, Pak. Bayar terus nanti kamu. Iya, kalau susternya masih hidup. Nanti berebut kita. Ya. Jadi tumbuhan itu fungsinya sangat luar biasa. Ya, itulah Tuhan menciptakan, ya. Sungguh sangat luar biasa. Jadi menghasilkan oksigen, kita menghirup oksigen, keluar karbon dioksida, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari kita. Ya, tukar menukar itu. Binatang, Pak. Binatang juga menghirup oksigen. Ya, jadi ini komponen produsen tadi ya. Yang kedua, konsumen atau organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Dia bergantung pada organisme lain. Contohnya manusia. Ya, manusia itu konsumen sebetulnya. Kita mana bisa kita bikin makanan sendiri? Pasti kita ngambil dari alam. Apakah itu kita ngambil ayam? Apakah kita ngambil sayur? Ya? Apakah kita ngambil cabai? Ya? Semua dari organisme lain. Ayam organisme lain. Ya? Itu. Nah, hewan herbivora begitu juga. Itu kalau manusia ya. Sekarang hewan. Hewan herbivora. Dari kata herbi. Pemakan makan tumbuh-tumbuhan itu. Makan daun, makan rumput. Seperti contohnya apa? Gajah. Apalagi? Sapi. Apalagi? Keling. Ya, makan tumbuh-tumbuhan. Ya, ada juga yang makan tumbuh-tumbuhan, tapi bukan herbivora dia. Apa? Belalang. Ini jenis-jenis ya, dia serangga ya. Belalang, jangkrik, dia makan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini biasanya hewan yang makan tumbuh-tumbuhan ini adalah konsumen tingkat 1. Yang kedua yaitu karnivora, pemakan daging. Contohnya apa? Harimau, singa, buaya, serigala, singa, macan kumbang, macan dahan, macan kumbang, kucing juga. Kucing termasuk karnivora ya, kucing itu sebetulnya. Apa? Apanya? Piranha itu apa? Oh, ikan piranha. Ikan, ya itu makan daging juga ya? Termasuk predator juga ya. Dan ada omnivora. Ini omnivora ini adalah pemakan segala. Contohnya ayam, tikus. Itu omnivora, itu pemakan segala. Apalagi? Beruang, babi. Babi omnivora kah? Babi omnivora ya, pemakan segala. Apa aja dimakan itu. Ya. Itu ya. Itu ya. Sekarang yang ketiga, komponen ekosistem itu yaitu dekomposer. Komposer ini adalah organisme yang mengurai sisa-sisa organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah seperti bakteri dan jamur. Ini ya. Jadi dekomposer itu ada yang mati misalnya, atau ada rumput yang mati, busuk. Yang membusukkan adalah dekomposer ini ya. Nah, dekomposer atau pengurai ya. Dekomposer atau pengurai. Nah, bakteri itu ada bakteri baik dan ada bakteri yang tidak baik ya. Nah, bakteri baik biasanya digunakan oleh petani. Di dalam pertanian itu biasanya atau di peternakan ada yang namanya IM4 ya. IM4 itu digunakan untuk mengurai sisa-sisa makanan atau mengurai bahan yang kalau di petani ya biasanya untuk dijadikan pupuk. Misalnya ada pupuk kandang yang masih belum matang, masih panas ya, itu dikasih pengurai ya bakteri tadi, bakteri IM4 tadi. Ini bakteri Lactobacillus dengan Saccharomyces kalau tidak salah. Nah, itu akan mengurai pupuk kandang tersebut. Kalau sudah namanya difermentasi ya. Kalau sudah dalam beberapa hari sudah selesai, biasanya sampai 14 hari kalau tidak salah, baru bisa digunakan. Kalau enggak diurai dulu, enggak
difermentasi dulu. Kalau kita taruh ke tanaman, biasanya tanaman bisa langsung mati karena panas ya. Makanya diberi bakteri pengurai itu. Kemudian jamur juga. Nah, jamur ini ada yang baik ya, di pertanian biasanya dipakai ya, jamur trichoderma biasanya. Atau jamur trichoderma ini adalah menolong tanaman supaya jangan diganggu oleh jamur-jamur yang jahat. Ya. Jadi jamur itu ada yang jahat, begitu juga bakteri. Bakteri jahat dinamakan patogen ya, jahat ya. Merusak tanaman kalau di tanaman. Makanya ada bakteri yang baik. Nah, bakteri yang baik inilah yang menyuburkan tanah. Ya. Nah, oke. Selanjutnya komponen abiotik ya. Ya, abiotik ya. Oke, abiotik ini berarti yang tidak hidup, yaitu faktor fisik, cahaya matahari, suhu, air tanah, dan udara. Kemudian ada faktor kimia, mineral, garam, dan oksigen. Oke ya. Lanjut. Nah ini, perhatikan baik-baik. Contoh produsen. Ada tanaman ganggang. Tanaman ganggang adalah produsen. Bisa menghasilkan makanan sendiri. Dalam air dia. Ya. Kemudian ada tanaman ada tumbuhan. Oke, ini contoh konsumen. Yang tadi kan produsen. Sekarang ini konsumen. Lihat konsumen. Terdiri dari serangga, ada herbivora, ada juga karnivora. Ya. Selanjutnya ini dekomposisi. Ada bakteri dan jamur. Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari sumbernya, yaitu tumbuhan atau produsen, melalui sederetan organisme. Banyak ya organismenya nanti. Ya, itu ya. Nah, ini contoh rantai makanan. Berdasarkan ekosistemnya ya, rantai makanan itu banyak ya. Maksudnya rantai makanan itu tergantung dari ekosistemnya. Ada ekosistem hutan hujan tropis, ya. Jadi tumbuhannya semacam serangga, kemudian dimakan oleh tumbuhan dimakan oleh serangga, dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Di dalam laut ada bakteri kemosintetik, dimakan oleh cacing tabung. Cacing tabung dimakan oleh ikan angler dan dimakan oleh ikan paus ya. Kemudian ada di sawah. Ekosistem sawah. Petani nanam padi. Padinya dimakan oleh belalang dimakan oleh Nah, pada belalang itu bisa digantikan oleh tikus sebetulnya. Tikus kan langsung makan padi juga. Bukan hanya ini aja ya, ini kan contoh saja ya. Jadi rantai makanan itu banyak ya. Bukan hanya ini saja. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular sawah dimakan elang. Itu ya. Kemudian pada rawa ada rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan oleh burung ruak-ruak. Burung ruak-ruak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kalau di rawa ada buayanya, Pak. Nah, ini ular bisa dimakan sama buaya. Burung pun bisa dimakan sama buaya. Ya. Ini di sungai ya, ada ganggang, ikan. Ganggang dimakan oleh ikan, kemudian dimakan oleh bangau, burung bangau ya. Kemudian burung bangaunya dimakan oleh buaya. Kalau ada ular, Pak, makan burung bangau, ya bisa juga di sini. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini ekosistem di mana ini? Apa? Sorry, rantai makanan yang ada di mana? Sawah. Ekosistem sawah. Sudah paham ya ini ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ya. Rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi kan sudah dijelaskan. Rantai makanan adalah, kita kembali ya ini ya. Nah ini, enggak apa-apa. Artinya dia belum enggak apa-apa. Silakan bertanya. Ya bagus. Ya. Bertanya itu bagus ya. Lain halnya kalau misalnya belum paham tapi tidak berani bertanya itu. Jangan diam, bertanya, silakan bertanya.
Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makan dari sumbernya. Atau proses makan dan dimakan, gitu aja sudah. Ya. Si belalang dimakan rumput. Belalang makan rumput. Belalang makan rumput. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ya. Ular dimakan oleh elang. Itu namanya proses makan dan dimakan. Perpindahan energi di situ, ada perpindahan energi, ya. Itu ya? Jelas ya? Oke, bagus. Setelah ini kita coba menyanyikan lagu rantai makanan ya. Selanjutnya kita akan nonton video tentang rantai makan. Ya, kita ulang-ulang terus ya, biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya kita sudah masuk. Ya, jelaskan tentang rantai makanan. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini perhatikan sebentar. Sebentar Bapak, dulu ya. Dalam sebuah proses rantai makanan, ini pengertian rantai makanan menurut yang ada di dalam video. Ini betul juga, sama aja. Jadi pendapatnya seperti ini. Perjalanan memakan dan dimakan. Ya, dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kalau makan ya pasti makhluk antar makhluk hidup ya. Lanjut ya. dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti
seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pemurah atau decomposer. Pemurah ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pemurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, ini di laut ya. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan Oleh udang sebagai konsumen 1. Iya. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Oke ya, ini adalah contoh video tentang rantai makanan. Oke, selanjutnya Bapak ingin beberapa orang maju ke depan untuk memperagakan rantai makanan ya. Silakan maju ke depan. Oh ini kah? 5 ya? Ada gunting nggak? Pinjam. Bentar. Ini akan seperti bermain peran ya, tapi tidak semua ya. Kita hanya beberapa orang saja. Nanti siapa nih? Sini. Kamu sebagai elang. Isna sebagai padi. Tutup dulu ya ini ya. Silau ya. Bentar ya. Yang lain tolong perhatikan ya. Amel mana Amel? Amel sebagai ular. Jaina sebagai Cairis sebagai katak. Oke, nah sekarang Bapak ingin coba kalian kenapa? Oh iya, di komputernya belum ya. Sorry. Satu lagi yang belum ya? Sorry. Ketinggalan. Maaf ya.
Mana tadi? Tinggalan ternyata. Siapa yang belum dapat? Aurel. Sini Aurel. Nah, Aurel. Tempel Aurel. Oke, silakan membentuk sebuah rantai makanan. Bisa enggak? Coba. Pahami dulu. Dari mana dulu? Isna kah yang mana yang nomor 1 dulu? Isna apa? Padi. Oke, yang makan padi siapa? Ayo. Yang bisa makan padi siapa? Ya, siapa yang bisa makan padi? Masa katak bisa makan padi kah? Hah? Oh itu? Ya, silakan, siapa yang bisa makan padi? Silakan. Ayo. Nah. Ya, terus? Oke. Ya, agak mundur dikit sana, coba. Nah, ini namanya rantai makanan. Yang padi mana? Padi. Padi sebagai konsumen produsen karena bisa membuat makanan dimakan oleh Zaina, jangkrik, bukan Zaina, jangkrik. Jangkriknya dimakan oleh katak. Si katak dimakan sama siapa? Ular. Ularnya dimakan sama siapa lagi? Sama elang. Elang mati katanya. Mati terus diurai oleh jamur. Jamur mengurai elang menjadi tanah menjadi subur. Akhirnya padinya menjadi subur. Paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Itu dikembalikan dulu. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Iya, terima kasih kepada yang sudah memperagakan salah satu contoh rantai makanan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang rantai makanan ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok sudah seperti yang kita sepakati kemarin ya. Kelompoknya sudah sesuai ya. Oke, sip sudah kalau begitu. Tapi sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri. Hadap ke sini semua. Hadap ke sini semua. Kamu perhatikan ini sudah? Sudah ya? Perhatikan Bapak gerakannya ya. Lihat. Ketika Bapak gini misalnya kiri jempol, kanannya kelingking. Paham ini? Atau gini aja sudah. Pertama gini aja, buka dulu. Genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka. Bisa? Gantian ya. Kiri genggam, kanan buka. Kiri genggam, kanan buka. Kanan genggam, kiri buka. Gantian. Tangannya diangkat, tangannya diangkat. Ayo, biar nggak ngantuk. Sudah? Buka, buka. Bisa ya? Bisa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelah jempol, sebelah kelingking. Bisa? Sudah bisa? Bisa tak? Oke, ditukar. Setelah itu sebelah jempol, sebelah kelingking. Gantian. Susah Pak. Oh susah. Masa susah? Makanya belajar ini untuk ini ya, untuk supaya otaknya cepat. Ya ini latihan otak. Ada dokternya memang yang ini bilangnya ini untuk melatih otak kita. Dia sampai pejam-pejam mata. Bagaimana ini berubahnya? Ya, sebelah dulu, perhatikan dulu sebelah. Sebelah jempol, sebelah kelingking. Rubah, sebelah jempol, sebelah kelingking. Rubah lagi, sebelah jempol, sebelah kelingking. Rubah lagi, sebelah jempol, sebelah kelingking. Cepat, ayo.
Susah, Pak. Enggak apa-apa, memang begitu. Enggak apa-apa. Ya, ya, enggak apa-apa. Lagi satu. Ya, kita mulai ya. 1 2 3. Rubah lagi. Sorry. Bapaknya juga bisa. Lagi. Oke. Satu lagi ya. Tangan sebelah kanan bikin angka 8. Tangan sebelah kiri bikin angka 2. Bisa? Coba. Tangan sebelah kanan bikin angka berapa? 8. Tangan sebelah kiri bikin angka berapa? 2. Oke. 1 2 3 bikin angka 8, bikin angka 2. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembali duduk. Kenapa? Susah kah? Susah. Latihan. Kalau latihan pasti bisa. Oke. Selanjutnya, karena sudah kelompoknya sudah pas, Bapak akan membagikan LKPD ya, diisi ya LKPD-nya ya. Lembar kerja ya. Isi ya. Silakan diisi. Ada alat tulisnya? Ada Bapak. Oh, yang ini dulu ya? Ya. Ya. Ambil pensil. Itu ada pensil itu. Satu aja cukup. Bisa? Fitoplankton ya, fitoplankton. Yang filmnya apa? Film SpongeBob ya? SpongeBob ya? Itu plankton dimakan oleh Sama anaknya. udang ya, udang. Bisa? Aktif ya, bantu temannya ya, jangan dibantu temannya. Ya. Bisa? Bisa. Pak gini kan Pak? Mana? Ini kan ini kebesaran badannya. Bisa burung tadi. Tadi makan Tadi dimakan, iya. Tadi dimakan tikus. Ular memakan tikus. Ular dimakan ular. Tikus memakan babi. Oke, lanjut lagi. Ada tuh. Bisa? Memakan rekod. Kenapa sih? Habis itu makan belalang. Katak aja ya. Memakan telur dimakan oleh Katak atau kodok sama ya. Katak boleh, kodok boleh. Sudah? Sudah? Kalau sudah lanjutkan yang ini ya kita. Yang sudah boleh lanjutkan ini. Balik ya. Ini ya. Pakai yang ini ya. Jangan di gitu kan.
Bawa ke situ aja, bawa ke situ aja. Pak, nggak usah dituliskan nama-namanya, Pak. Tulis kelompok 5 aja. Oh iya, sip, betul. Lemnya ada kah lemnya? Nggak ada. Guntingnya berapa biji sih? Satu? Udah ada 2. Sudah ada? Belum? Iya nanti. Ada yang kesulitan masih ngisi LKPD-nya? Bisa ya? Bisa. Kalau sudah selesai ngisi LKPD, kita lanjut ini ya, membuat bagan rantai makanan. Ini sudah. Ini ya. Ada lemnya apa, Pak? Lemnya ada. Bentar. Udah ada, Pak. Ada lemnya. Buka belum? Tarik. Nah, ya. Ya, jauhkan dulu. Iya. Ya. Oke, sip. Taruh lemnya, Bapak ambilkan. Nanti kalau kurang lemnya gantian ya. Gantian ya nanti ya. Sudah, tangannya yang bagus dong. Pakai tangan kanan. Ini ya. Ini ininya. Sini, tunggu duduk di situ. Nanti Bapak akan. Lem, Pak. Lemnya itu. Dok, dijauhkan dulu. Jauhkan dulu. Jauhkan, kamu jauh. Ya. Yang kemarin gagal, guys. Yang di sini enggak, di situ enggak? Yang di sini. Iya. Lem. Ini sebentar. Ini Bapak kasih. Nah. Kenapa? Hah? Oh, ini gunting kah? Ini punya muka? Pakai aja dulu nih. Ini banyak gunting. Sudah? Udah, Pak. Warna biru. Mungkin ada dipinjam sama temannya. Nanti kita ambil. Nanti aja. Ini ya. Ini kosong. Enggak. Yang kayak kemarin kayaknya. Ini kemana? Situ aja. Nanti Bapak anukan. Situ. Ayo deh. Iya, di lem. Ada yang pegang gunting warna biru kah? Saya ada gunting, Pak. Punyanya si ano. Gini aja ya, jangan dianu ya. Jangan dibuka dibalik ya. Tangan pakai slot lagi, tapi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Slot ini. Gini aja ya. Ikutin di sini nah. Nah. Biar enggak gulung. Ini jatuh dikit. Oke. Guntingnya kurang nggak? Guntingnya kurang berapa? Kurang, Kak. Kurang 1. Cukup aja. Ada lemnya kah? Ada lem? Ini lem ya. Padil, bantuin Padil. Jangan diam, nanti ketidur Padil. Siapa yang belum selesai LKPD-nya? Belum ya? Oh ini nah, gunting biru. Terima kasih. Suruh Padil gunting. Setelah ini nanti diperagakan ke depan ya. Tunjukin ke depan. Kalian jelaskan nanti. Ya.
Direkam aja. Jepri sudah? Jepri? Ayo. Di mana? Susahnya di mana? Bingungnya di mana? Ayam dimakan sama siapa? Mereka susah betul. Katanya Pak kita jangan salah-salah Pak ya. Udah masa dia harusnya gede-gede terus. Aku kucing. Ayam makan apa? Cacing. Ya cacing kan makan bakteri. Ayam dimakan sama siapa? Ayam dimakan oleh ular. Makan ular. Ini ya. Silakan dipilih mana binatangnya yang untuk dijadikan. Tindis ya, tindis sana, tindis. Sabar ini aku ambil. Sabar nanti. Nanti aja, ini dulu tindisnya. Rapikan dulu. Ya. Kita gak ada jamur Pak. Hah? Kita gak ada jamur Pak. Jamurnya enggak ada? Adanya bakteri. Bakteri boleh. Bakteri kan pengurai juga. Iya. Pakai aja. Jamur kan sama bakteri sama. Maksudnya sama pengurai, sama-sama dekomposer. Nggak bisa keluar. Itu ada tutupnya. Lem minjam nanti sama temannya. Gantian. Sudah, nggak apa-apa itu. Penting tempel. Ini orang. Kodok, ular. Bisa? Produsen itu apa? Ini yang udah potong. Cakap. Semuanya loh. Terus kamu gimana? Guntingnya tadi mana lagi guntingnya? Kan ada dua guntingnya. Ini Bang. Satu ada dua. Ini gunting. Kasihkan sama dia. Kamu dari Bentar. Pinjam ya. Satu lagi. Rumput sama padi sama aja. Sama-sama produsen. Ini nggak usah dipakai kan? Ketek nggak? Elang ini elang. Udah ini gue sih cabut. Ini cabut kalau bawah kan? Iya. Apa tadi? Sampahnya masukkan sini ya, sampahnya. Sampahnya masukkan sini ya. Iya, Pak. Ini mana konsumen tingkat satunya, konsumen
Sudah selesai? Ditunggu ya. Tulis di sini rantai makanan. Rantai makanan. Kok nggak di tengah aja? Rantai makanan. Ekosistem sawah. Ekosistemnya ekosistem apa? Di mana ini? Di sawah. Sawah kah di kebun? Ekosistem ya. Nanti maju ke depan nanti ya. Tapi nanti kita tunggu temannya selesai semua dulu. Kalau semua satu kelompok maju. Semuanya, Pak. Oh iya, benar. Senyum. Ada kasih minyak. Ada yang masih perlu gunting kah? Masih perlu gunting? Pakai aja. Kalau masih perlu ada gunting tambahan. Produsen yang bisa memproduksi makanan apa? Rumput. Iya, taruh di situ. Sini. Lemnya sudah? Udah, Pak. Pinjam lemnya. Tinggal dikit, Pak. Sudah? Nama-namanya juga udah. Ya. Nama-namanya sebelah sana. Belum, nanti dulu sebentar. Kita selesaikan, sebentar lagi selesai ya. Udah? Belum, Pak. Tinggal kasih panah. Siapa bikin panahnya? Kamu katanya? Gampang aja bikin panah. Hah? Ini konsumennya kelebihan satu. Yang mana? Nih, yang bilang. Ada kelebihan. Ini konsumen Maksudnya? 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa. Jadi tulis 4 aja. Kalau sampai 4. Betul ini, betul aja. Kamu bikin juga panahnya biar cepat. Spidolnya kan banyak. Nih. Bikin kan panahnya. Ada warna, Pak. Dari sini. Nah, ke sini. Bikin cepat. Sudah semua ya? Udah. Sambil lana ya, kita lihat teman kita memperagakan. Ini sudah ke belum nih? Belum ya? Ini yang mana? Semen yang mana? Tingkat 3 hitung dulu. Iya, tingkat 2 mana? Tingkat 3 mana? Tingkat 1 itu. Oke. Sambil kalian kerjakan, ini kan ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai akan mempresentasikan di depan. Kita kan tinggal sedikit aja lagi ya. Oke, karena waktunya nih. Waktunya 10 menit. 15 menit. kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 atau kelompok situ dulu? Kelompok 1 dulu? Kelompok 1 dulu ya. Oke.
Ya, kelompok 1 dulu maju ke depan. Saya yang megang. Peragakan. Belakangnya. Oke. Siapa yang megang di tengah? Belakang. Sini. Boleh dipegang, jangan satu orang. Iya. Oke. Yang lain tolong perhatikan juga ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Presentasikan. Ayo silakan. Ya. Kamu ingin menjelaskan apa ini? Rantai? Makanan. Rantai makanan. Ekosistem apa? Sawah. Ekosistem? Sawah. Ekosistem sawah. Oke. Apa yang pertama dulu? Dari mana dulu? Padi sebagai? Produsen. Sebagai produsen. Terus? Tikus. Dimakan oleh? Sebagai apa tikus? Sebagai konsumen tingkat? Tingkat 1. Oke, bagus. Kemudian tikusnya dimakan sama siapa? Sama ular. Ular sebagai apa? Konsumen tingkat Ular sebagai konsumen tingkat 2. Pak, apa lagi? Ular dimakan elang. Nyaring-nyaring suaranya. Ular dimakan oleh? Elang. Elang sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Terus lanjutkan. Ularnya mati dan Diurai diuraikan oleh? jamur. Oleh jamur, ya. Oke, dekomposer. Setelah itu, dekomposer menyuburkan tanahnya. Akhirnya padinya subur. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Khalid. Tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk, taruh di mejanya sana. Satu lagi kelompok. Ayo. Ini juga belakangnya punya siapa ya? Ini lo punya Faiha. Iya. Dah. Yo. Sini cepat. Siapa yang bicara? Kok nunjuk-nunjukkan? Hah? Pak, kamu aja. Gabriel ya. Oke, Gabriel. Silakan Gabriel. Ini rantai makanan ekosistem apa, Gabriel? Sawah atau apa ini? Sawah. Oke. Yang pertama gimana, Gabriel? Yang pertama apa? Padi kah? Ya, padi sebagai apa itu, Gabriel? Sebagai produsen. Terus? Padi dimakan oleh? Oke, tikus sebagai apa? Konsumen tingkat? Nah, setelah itu? Hah? Tikus dimakan ular. Ularnya sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Terus? Ular dimakan? Elang. Terus apa lagi? Elang? Elang makan ular ya. Elang sebagai konsumen apa? Tingkat 3. Setelah itu ular apa? Elangnya apa? Mati. Diurai oleh jamur. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Rehan. Yang lain bertahan aja dulu ya. Karena waktunya tidak cukup, Bapak minta kalian taruh aja dulu di meja. Setelah ini kita akan evaluasi. Ya, selesai. Oke. Sekarang kita evaluasi dulu ya. Evaluasi dulu ya. Ya, evaluasi. Evaluasi. Taruh aja di atas meja enggak apa-apa itu. Ya digulung nggak? Digulung, oke. Oke, silakan dikerjakan ini ya. Ini digulung aja dulu nggak Bapak? Digulung aja. Pensil ini mana pensil? Pensil. Berapa orang? 5. Ini dikumpul aja. Apa tuh? Satu orang belum dapat. Sudah kan? Oke. Oh, sebentar, habis ini kita istirahat. Dikit lagi selesai. Sabar, Nak. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Berapa orang? Namanya. Berapa orang? Berapa orang? Ini sudah selesai ya tadi ya? Ini apa lagi, Pak? Kurang satu kali lagi. Ini dikerjakan. Kurang berapa? Ini simpan aja. Nih. Ini kumpul ya, sudah ya. Ada yang belum dapat soal? Sudah dapat semua ya? Pada pensil, Bapak. Pensil. Dan bikin ulang. Namanya jangan lupa ya, ditulis namanya. Bisa? Bisa? Ayo diisi. Silakan diisi, jangan melamun. Bapak. Ya. Nomor 5 tadi gambar ya, biar sederhana mungkin gambarnya. Gambar apa, rantai makanan. Ya. Sudah dikumpul. Jelek ya, Pak? Enggak apa-apa. Sudah dikumpul ya. Belum istirahat belum? Ya. Nanti sabar.
Sebentar lagi kita istirahat. Ya betul sudah. Sudah? Duduk. Ya. Ya ada apa-apa. Sembarang aja bu lingkaran gini ular sudah itu. Udah selesai. Ya, sudah boleh dikumpul ya. Belum. Tikus. Mungkin saya gambar dari tikus. Kok lu bisa lah gua? Ini kali gua. Cara bikin tikusnya gimana? Sudah. Ya, sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Kalau sudah kita tutup pelajaran ini. Kumpul aja ya. Udah ya? Belum, Pak. Ini sudah? Oh, belum. Ya sudah. Ya sudah ya, ayo dikumpul. Pak nomor 5 Bapak sih, Pak. Enggak apa-apa nih. Oke, sudah selesai? Silakan dikumpul semua. Kalau sudah? Oke ya. Tangannya tangan bagus nggak? Tangan kanan, masa tangan kiri? Pak. Oh my god, susah banget gambar elang. Susah gambar elang katanya. Susah gambar elang. Iya susah banget. Elang manusia aja. Sudah, Del? Sini. Nanti dulu. Sudah ya, duduk kembali ke tempat duduknya. Taruh aja. Sudah ya? Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Oke, setelah kita belajar tentang rantai makanan tadi, maka kita sama-sama menyimpulkan kalau menurut kalian nih misalnya tidak ada rumput, kira-kira hidup nggak ular? Hah? Kenapa nggak bisa hidup? Karena nggak ada kodok yang makan belalang. Belalangnya mati, ya, nggak bisa makan. Jadi antara produsen dan konsumen itu saling berhubungan ya. Oke itu ya. Kemudian minggu depan atau minggu depan lagi nanti kita IPAS belajar tentang ini kan rantai makanan ya. Berarti nanti kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih luas nanti ya. Akan lebih luas nanti. Ada beberapa rantai makanan di sana nanti. Ya, akan tergabung menjadi namanya jaring-jaring makanan. Ya, rantai makanan ini kan hanya satu lingkaran gitu aja ya, satu proses saja. Itu ya. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana pelajaran seperti ini? Apakah menyenangkan? Senang ya? Oke. Apakah kalian sudah paham tentang materi rantai makanan? Alhamdulillah. Ya. Kalau disajikan video seperti tadi senang enggak? Itu saja ya, mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ini saja ya. Ketua kelas silakan pimpin baca doa, kita selesai. Ya. Siap. Persiapan. Siap. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini barokah untuk kita semua ya. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, silakan kalian kalau mau itu saja yang bisa sampaikan. Yang mau istirahat, yang mau pulang, jangan lupa peralatannya dimasukkan ke dalam tasnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.